Anda lihat, ya. Nah, Anda akan kenal ini ya. Oh, ini bendera ISIS, bentukan Amerika, Pak. Nggak urusan. Pokoknya ini, lafaz ini ada. Lafaz ini, apa namanya, simbol ini ada. Dan ada di semua bendera-bendera HTI, bendera-bendera orang-orang Islam yang ingin bikin khilafah. Ya, tulisannya ini kan lam alif ha. Ya, la ilah. Nah, ini kan lam alif lam ha, la ilaha. I Allah. Dia bilang begitu kan. Nah, bacanya la ilah, la. Terus di sini atasnya tulisannya Allah, bawahnya tulisannya Rasul, bawahnya lagi tulisannya Muhammad dibalik. Cuman katanya lihat, Allah Rasulnya Muhammad kan harusnya bacanya kan. Oh enggak, ini bacanya Muhammad Rasul Allah. Tapi kan kalau lihat dari atas ke bawahnya kan, ini kan Allah tulisannya kan. Ini kan Rasul. Ya kan? Ini kan Muhammad ya. Jadi Allah ini Rasulnya Muhammad. Memang kan Allah kan disuruh-suruh. Kalau dia sange, turun ayat. Kalau dia pengen bunuh orang, turun ayat. Kalau dia bikin dosa, kepergok selingkuh, turun ayat. Habis kepergok tidur sama istri sahabatnya, turunlah surat Isra Mi'raj. Terus begitu terus. Nah, itulah Muhammad ya Nabi. Makanya Nabi yang tidak pernah bikin salah. Kenapa? Karena setiap kali bikin salah turun ayat supaya kesalahannya jangan salah karena sudah ada ayatnya. Nah, ini sama. Jadi Allah itu adalah suruhannya Muhammad sebetulnya kan? Allah itu suruhannya Muhammad. Artinya kan begitu. Allah Rasul Muhammad. Ya, tulisannya di atasnya begini. La ilaha itu ya. Nah, coba loh, kan tulisan Arab tidak ada angkanya. Ya, sekarang angka dengan tulisannya beda. Hari ini angka dan tulisan di Arab itu beda. Hari ini. Tapi kita bilang lagi, dulu tidak. Dulu sama. Nah, saya tunjukkan ke Anda. Ya, saya lihat ya. Ini ya tadi ya. Ini kan la ilaha Muhammad Cabulullah kan. Sekarang kita lihat. Kalau kita hitung la ilaha ya kan Muhammad Cabulullah, maka kalau la ilahanya dijumlahkan tadi kan 30 tambah 1 tambah 1 30 ya kan lam alif lam ha ya kan lam alif lam ha 30 tambah 1 tambah 1 tambah 30 tambah 5 karena tadi ini ya ini kan lam alif lam ha 30 lamnya kan 30 ini kan lam 30 itu tebel nih tintanya nih lamnya kan 30 alifnya kan 1 ya kan nah ini juga sama alif lam alif jadi ini kalau dijumlah 67 32 ini juga 66 kata Allah itu kalau dijumlah alif lam ha itu nya kan 5 jadi 36 Muhammadah kalau dijumlah angkanya 89 kata Rasul kalau dijumlah kayak 96 ini kalau jumlah kayak 66 sehingga kalau jumlah 616 tadi ya tadi pakai papirus loh 616 kan ini 616 nah kalau 616 berarti kan tadi angkanya pakai yang papirus tapi Pak yang papirus kan nggak kepake nyatanya sekarang semuanya pakai 666 ya oke sekarang kita pegang ada 600 angka 666 ini adalah jumlah dari Allah tadi ya dari benderanya si Muhammad bendera perangnya Islam Khilafah 616 sesuai dengan tadi Wahyu 13:18 versi papirus versi zaman Polikarpus yang kemudian sama Irenaeus bilang enggak ada itu adanya 666 karena ngitung angkanya Nero N nah, tapi jawabannya enggak Nero itu enggak ada N-nya oke sekarang kita pakai kenapa bisa selisih 50 firman Tuhan ingat ketika perempuan Samaria mempersoalkan nenek moyang kami menyembah di gunung ini tetapi kalian bilang menyembah harus di Yerusalem terus Yesus jawabannya dia tidak akan mengkontak dua-duanya yang dimaksud oleh perempuan Samaria dalam Yohanes 4 itu ya
itu lagi cerita Torah Samaria yang sudah dikutak-atik-atuk sama Raja Israel supaya mereka jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Yesus bilang, oke, itu semua sudah selesai semua, kamu nggak usah pusing. Karena nanti ada tiba saatnya. Engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di sini atau di sana. Jadi langsung. Nah, sekarang kita tidak mau memperdebatkan 616 dengan 666. Tetapi kenyataannya jumlah ini adalah 616, bukan 666. Nah, nanti Anda kan, kita lihat ya, angka 616-nya ini dari mana? Angka 616-nya ini saya akan tunjukkan satu gambar. Andai kata itu adalah angka 616 ya. Saya akan tunjukkan satu gambar kepada Anda. Andai itu adalah angka 616. 616 tadi mana? Oke, ini. Sorry. Ya, sebentar ya, sudah hampir selesai ini. Saya kasih satu lagi, nanti Anda akan terkenyut-kenyut nanti. Ya, andai kata itu adalah angka 616, Anda akan lihat, maka kan saya bilang, kalau Wahyu 13 ayat 18 itu digrafir ya, tulisannya ya, digrafir. Sebentar, ini. Ya, lihat ya. Angka itu digrafir. Maka ini jumlahnya 616. Kalau jumlahnya 616, maka dia akan digrafir. Ya, 616 itu digrafir. Pak, jumlahnya 666, Pak, bukan 616. Ya, nanti tunggu. Kita 616 dulu. Kalau itu angkanya ada tetap 616, maka digrafir seperti ini. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh ISIS ya. Tato-tato, budak ditato, apa ditato, itu sudah dilakukan oleh ISIS. Bahkan ada yang digrafir, tulisannya kafir. Digrafir, tulis kafir sama ISIS itu. Nanti salah satu beritanya mau saya tunjukkan ke Anda ya, salah satu beritanya. Nah, kemudian kalau Anda lihat, maka akan digrafir juga di kepala seperti ini. Ya, tentu item-itemnya nggak ada, yang ada itu cuma tulisannya itu. Taruh di kepala Anda, itu benar-benar digrafir. Mereka itu barbar sekali. Anda harus percaya, itu mereka itu barbar. Pak, nggak beradab, iya memang mereka itu biadab. Mereka akan perlakukan kamu seperti binatang. Tato seperti itu. Kalau kamu nggak punya itu, kamu nggak bisa transaksi. Lo kan pakai microchip, Pak. Oh, itu nggak ada. Mereka semua pakai dinar. Yang tidak punya ini, kamu nggak dikasih dinar. Oh, mereka kan pakai kembali ke tradisional. Microchip apa segala macam itu akan error semua nanti. Jangan Anda berpikir nggak bisa berbalik loh dunia ini ke titik zero lagi ke zaman batu. Bisa, dunia sudah pernah kembali ke zaman batu ketika Islam masuk. Ketika Islam masuk menguasai dunia, menguasai sepertiga dunia, ya di tahun 700 sampai tahun 900, dunia itu kembali ke zaman batu loh. Peradaban itu kembali ke zaman batu. Anda mau ngikuti Saim Sayyidi, Anda akan masuk ke zaman peradaban zaman batu loh. Nggak usah pakai banknote, nggak usah pakai ATM, pakainya dinar, nyimpen emas. Dan ketika dunia kolaps, perekonomian dunia kolaps, ya, mereka nyimpen emas loh. Jadi tidak ada benernya juga. Karena kalau emas itu kan tidak akan lekang oleh waktu. Emas itu. Kalau microchip kan begitu goyang kan ganggu semua. Perekonomian dunia kan terganggu semua. Begitu mata uang itu hancur semua, kan itu hanya angka-angka saja. Dan sistem khilafah itu dengan sistem dinar emas, menyimpan dinar emas itu akan membuat mereka menjadi powerful. Yang punya emas, mereka kuasai itu. Kamu tidak punya emas, ya kamu tidak punya tanda ini, kamu nggak bisa beli dinar, nggak bisa pakai dinar sama dirham.
maka kamu harus punya tato bener-bener 616 tuh Pak, 616 bukan 666. Iya, ini di papirus 15, biasanya 600. Sekarang bagaimana bisa menjadi 616? Ya. Ya, polisi temukan lambang ISIS di Kupang. Ya, salah satunya itu ya. Nah, saudara pernah lihat lambang ini enggak? ISIS dia kasih stempel di badannya orang-orang Kristen yang tidak mau jadi Islam. Stempel. Ini tanda nun ya. Jumlahnya itu 50. Ya, nun. 616 tambah 50. Kayak sama Nero ya. Nero tambah N, Neron. Tadi 616 tambah 50. Jadilah 666. Jadi nanti tanda ini akan diperuntukkan kepada orang Kristen. Ini. Selain Anda ditandai ini, Anda akan ditandai nun juga. Bahwa berarti Anda Nasrani. Kalau yang orang Islam, cuma tanda ini saja. Tapi begitu kamu Kristen, kamu akan ditandain ini. Yang tandai nun. Tanda di tangannya ini, lafaz Allah di tangan kanannya, kemudian jidatnya Anda akan ditandain ini. Jadilah 666. Itu sejarah sudah mencatat. ISIS itu sudah kasih tato. Ya. ISIS itu sudah pernah kasih tato. Sebentar. ISIS ini ya, wah ini biadab sekali nih ya. Di Morning Star News ya, ini situs resmi ya. Humanitarian catastrophe in Mosul, Iraq demands response. Orang Kristen semua dikasih tanda ini. Ya, semua orang Kristen di Mosul itu dikasih tanda ini. Nun. Ya. Terus kemudian dibikin bercanda, dibikin bagus-bagus, kasih salib, kasih segala macam sama orang Kristen sana buat gocekan. Tetapi ini adalah sebuah krisis kemanusiaan. Orang kayak binatang ditandai, tato. Pak, Islam nggak boleh tato. Itu teorinya. Pada kenyataannya, ya hari ini orang-orang Islam itu masih ditato. Karena masalah agama, masalah suku, masalah identitas, terutama di Irak. Orang-orang Islam itu ditato. Mereka punya pasukan elit ditato. Mereka punya apa ditato. Ya nanti ada secara teori orang Islam itu tidak boleh ditato katanya, tetapi hadisnya itu tidak pernah terkonfirmasi. Nah, ini contohnya nih ya. Saya ada satu jurnal ya riset tentang tato. Ya, Islam and Tattooing ya. Secara teori Islam itu nggak boleh ditato. Makanya Mualaf Center bikin program menghapus tato. Tetapi orang-orang Islam di Irak yang terlibat dalam pasukan perang mereka mentato dirinya. Mereka ditato. Itu di Sudan, di mana-mana, Islam itu masih menggunakan sistem tato. Ada, itulah kenyataannya. Itulah faktanya. Ya. Nah, nanti di bagian terakhir, ya, ini tuliskan di situ. Di bagian terakhir. Ini jurnal ya. Bahwa secara kenyataan, secara conclusion-nya, ini ya, mereka itu nggak boleh ditato. Tapi mengabaikan itu, pada kenyataannya ada tato mereka. Dibolehkan. Tadi ya, kesimpulan dari jurnal ini. Secara teori, semua mayoritas orang Islam bilang nggak boleh. Pengajaran kalau di negara Islam yang nggak perang. Begitu di negara Islam yang perang, mereka pasti ditato. Lucu ya? Itu kenyataannya. Jadi memang ada perempuannya ditato, malah ada yang alat kelaminnya itu, labia mayoranya itu, bibir vaginanya itu ditato. Buat kepemilikan budak. Ya, itu ditato. Sistem tato itu ada. Anda kalau nonton filmnya Mumi itu ya, Mumi Return, kan Allah Akbar gitu kan. Nah, mereka itu tatoan semua itu. Ya, itu tatoan semua juga. Itu praktek-praktek tato itu ada. Itu memang itu film Hollywood ya, tetapi itu praktek-praktek itu ada. Itu saya lagi menunjukkan Anda bahwa praktek itu ada. Kita kembali ke gambar. Jadi nanti Anda akan ditato Nasrani. Ini N Nasrani artinya ya. Artinya Nasrani.
ditato Nasrani. Gitu ya. Nah, selain Anda ditato pakai syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda juga ditato dengan nun, huruf nun yang jumlahnya 50. Sehingga jumlahnya tetap 666 jumlah bilangan itu. 666, 616 ditambah 50. Tetap 666. Gitu ya. Jadi kita tahu siapakah antikris itu. Sudah jelas Islam yang ingin khilafah. Islam yang ingin memberikan khilafah itulah antikris. Gitu ya. Moga-moga Anda tercerahkan dengan ini ya. Ini juga bisa bulan dan bintang ya, tapi saya nggak mau mencocokmologi begitu, itu namanya cocokmologi. Tapi kita yang sudah kenyataan saja, yang sudah terjadi. Jangan bilang itu bulan bintang, ini adalah huruf nun yang artinya Nasrani. Ya. Ini adalah syahadat. Makanya kan kemarin saya bilang, Anda kalau di microchip, nggak masalah, yang penting Anda jangan disuruh baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya nggak apa-apa kalau bilang Muhammad Rasulullah. Tapi Anda jangan bicara mengakui Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Berarti Anda menyangka Yesus. Anda antikris. Anda akan terlibat di situ. Tapi kalau Anda pakai chip, mau dibokong, mau dititit, mau dijidat, mau di bibir, nggak urusan. Yang penting Anda jangan bersyahadat. Jangan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Dan nanti akan tiba saatnya Anda digrafir, benar-benar digrafir, ditato benar-benar digrafir, ya, digrafir benar-benar ini dan digrafir ini karena Anda orang Kristen Nasrani N, maka jumlahnya sama dengan 666, tetap 666. Ini pun benar, ini pun benar, ini pun ada transkripnya, ya, di Papirus 115, ini pun ada manuskripnya di Codex Alexandrianus. Semoga teman-teman diberkati.